Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Sinta Arya, NIM 120220010 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif dan klaster. Untuk outline pembahasan kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang ini membahas terkait hal-hal yang melatar belakangi kemunculan dari teori keunggulan kompetitif dan klaster. Yang kedua ada pokok-pokok pemikiran keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada faktor-faktor penentu keunggulan daya saing wilayah. Yang keempat ada manfaat dari klaster itu. Yang kelima ada pembangunan regional dengan pendekatan klaster. Yang terakhir ada kritik-kritik dari para ahli terkait pembahasan klaster. Latar belakang kemunculan teori keunggulan kompetitif dan klaster. Awal mula kemunculan teori ini yaitu saat Amerika Serikat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi ditambah adanya tekanan krisis ekonomi. Melihat kondisi ini, Porter melakukan penelitian dan akhirnya mengembangkan konsep yang berpengaruh terhadap unggulan kompetitif melalui kebijakan klaster. Konsep ini dikembangkan oleh Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Selanjutnya, apa sih keunggulan kompetitif itu? Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya pada industri atau pasar yang sama. Selanjutnya, pengertian dari klaster industri sendiri yaitu suatu konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu yang berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapinya. Nah, klaster ini mendorong perusahaan-perusahaan di dalamnya untuk saling bekerja sama dan bersaing satu sama lain. Pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Munculnya pokok pemikiran ini dikarenakan menurut Porter, pendekatan tradisional untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Oleh karena itu, menurut Porter, perlu adanya pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Maka dari itu, Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, ada pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Yang terakhir, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu keunggulan daya saing wilayah. Ada faktor endowment, faktor makroekonomi, dan faktor mikronomi. Faktor-faktor ini dikembangkan oleh Porter. Porter sendiri menyarankan agar kebijakan pengembangan regional perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif, di mana wilayah yang kompetitif adalah ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul pada wilayah lainnya, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Keunggulan kompetitif ini tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan, dan pekerjaan, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang lebih tinggi. Maka dari itu, Porter menentukan untuk menentukan keunggulan daya saing wilayah dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor endowment. Faktor endowment ini faktor dari sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah itu sendiri, seperti
Lokasi, lahan dan kesuburan tanahnya, iklim, sumber daya alam, pemandangan alam, penduduk, dan warisan atau cagar budaya yang dimiliki di masing-masing wilayah. Yang kedua ada faktor makroekonomi, itu ada kebijakan moneter dan fiskal, dan pengembangan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga ada faktor mikroekonomi, yaitu yang pertama ada kualitas lingkungan dan iklim bisnis, yang kedua pengembangan klaster, yang ketiga ada kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Komposisi klaster. Ada dua jenis komposisi klaster, yaitu klaster global dan klaster lokal. Untuk klaster global ini melayani pasar nasional dan global. Dampaknya mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Sedangkan klaster lokal ini melayani pasar lokal dan dampak sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Dapat dilihat di bawah ada grafik komposisi klaster di Amerika Serikat. Dapat dilihat bahwa klaster global lebih sedikit daripada klaster lokal. Menurut Porter sendiri, kehadiran klaster yang dikembangkan dengan baik memberikan manfaat yang kuat untuk produktivitas dan kapasitas untuk berinovasi, seperti contohnya klaster anggur di California. Pada perkebunan atau pertanian anggur di California itu dilengkapi dengan fasilitas pendukung produksi anggur seperti pergudangan, pupuk, teknologi panen, dan lain-lain. Selanjutnya dilengkapi pula fasilitas pemrosesan wine dari awal hingga pemasaran. Selanjutnya adanya pertanian atau perkebunan anggur ini mendorong adanya lembaga pemerintah sebagai lembaga komite seleksi, produksi, dan ekonomi wine, dan munculnya lembaga pendidikan untuk melakukan riset dan organisasi untuk melakukan pengembangan kualitas wine yang unggul. Nah, semua komponen ini terpusat dalam satu wilayah, maka dari itu klaster ini dapat disebut sebagai contoh klaster. Selanjutnya dapat dilihat di sebelah kanan ada bagan sumber keunggulan kompetitif lokasi. Ada 4 konteks yang saling berkesinambungan, yaitu konteks strategi dan persaingan perusahaan, kondisi faktor input, kondisi permintaan, dan industri-industri terkait dan pendukung. Dalam 4 konteks ini ada 2 hal yang mempengaruhi, yaitu konteks lokal yang mendorong bentuk investasi yang cocok dan di-upgrade secara berkesinambungan, dan yang kedua ada kompetisi yang kuat di antara pesaing-pesaing lokal. Dan untuk kondisi di faktor input ini meliputi faktor kuantitas dan biaya seperti ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur, iptek, dan lain-lain. Untuk industri-industri terkait dan pendukung ini sebagai supplier lokal. Nah, terkait kondisi permintaan, ini terkait permintaan lokal yang terspesialisasi yang dapat dilayani secara global. Selanjutnya ada klaster mempengaruhi persaingan seperti meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Yang kedua, meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Yang ketiga, merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Masing-masing dari 3 pengaruh klaster ini tergantung pada hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan jaringan individu dan lembaga yang berinteraksi. Manfaat klaster dapat dilihat bahwa klaster ini mempengaruhi 3, yaitu terhadap bisnis baru, produktivitas, dan inovasi. Yang pertama, klaster terhadap produktivitas, yaitu dapat meningkatkan akses ke input dan karyawan khusus. Hal ini dikarenakan ketersediaan personel khusus, layanan dan komponen dan jumlah entitas yang tercipta lebih besar daripada di tempat yang terisolasi. Yang kedua, ada akses ke informasi. Pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau
lebih mudah daripada di perusahaan yang tidak terakumulasi. Selanjutnya, komplementaritis, yang artinya klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Yang keempat adalah akses ke institusi dan barang publik. Barang publik atau semi publik di lokasi klaster sering merupakan hasil dari investasi swasta. Dan yang terakhir ada insentif dan pengukuran kinerja. Klaster ini meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi. Yang kedua ada pengaruh klaster terhadap maksudnya klaster terhadap inovasi. Manfaat klaster ini yang pertama, perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Dan yang kedua, wawasan lebih kaya dalam memahami teknologi, konsep, layanan, dan pemasaran dan sejenisnya dikarenakan terpusat dalam satu lokasi yang sama. Yang ketiga, klaster terhadap bisnis baru. Memberikan manfaat yaitu terciptanya banyak bisnis baru terbentuk di klaster daripada di lokasi yang terisolasi. Hal ini dikarenakan rintangan masuk yang lebih rendah sehingga menarik para perusahaan lainnya. Yang kedua, aset, keterampilan, input, dan staf yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah. Selanjutnya, manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi. Menurut Porter, ada 3, yaitu dapat meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Yang ketiga, meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi. Selanjutnya, pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama perlu diketahui bahwa pembangunan regional itu adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter sendiri merumuskan strategi dalam pembangunan regional, yaitu dengan cara satu, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, yang ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, yang keempat, penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk mengembangkan ekonomi wilayah itu sendiri. Selanjutnya dapat dilihat di bagian sisi kanan, yaitu cara mengembangkan klaster menurut Porter. Ada 2 cara, yaitu dari sisi pemerintah dan sisi swasta. Dari pemerintah sendiri yaitu perannya untuk menstabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, peningkatan kualitas dan efisiensi. Yang ketiga, tetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif. Yang keempat, mengembangkan dan mengimplementasikan program tindakan ekonomi yang positif. Yang kelima, ada fasilitas pengembangan dan peningkatan klaster. Yang terakhir, ada pemberian insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh pihak swasta. Selanjutnya, dari peran swasta itu dapat memperbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personal yang terlatih dan tepat. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lokal. Yang terakhir, mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu membahas terkait kritik atas konsep Porter terkait klaster dan keunggulan kompetitif. Ada beberapa ahli yang
mengkritik dari konsep Porter ini, yaitu pada tahun 2000-an terkait kejelasan konseptual dari kelompok telah ditentang dan khususnya keterkaitan gagasan dengan keragaman pendekatan teoritis yang ada untuk aglomerasi geografis. Selanjutnya ada kritik dari Donnell, tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Selanjutnya pada tahun 1996 juga mendapatkan kritik bahwa penekanan Porter pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri telah dipertanyakan dalam kaitannya dengan pembangunan lokal dan regional. Dan yang terakhir pada tahun 2016 juga mendapat kritik, evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih terbatas. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam pembahasan terkait teori keunggulan kompetitif dan klaster. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi yang disampaikan.